Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman pada ayat 32 surah Fatir, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafayna min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat bi'idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Yang artinya kemudian kami wariskan Alkitab Al-Quran kepada hamba yang dipilih di antara hamba-hamba kami, yaitu Nabi Muhammad SAW, agar disampaikan kepada umatnya. Namun sebagian daripada umat Muhammad itu ada yang mendolimi dirinya sendiri, lalu ada yang pertengahan, dan ada yang mereka cepat atau berlomba bersegera dalam berbuat kebaikan karena izin Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah karunia Allah yang besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an jelas diturunkan kepada kita itu untuk menjadi petunjuk bagi manusia, hudal linnas. Allah juga firmankan, syahrul ramadhan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an untuk menjadi petunjuk, supaya menjadi petunjuk bagi manusia. Namun manusia tidak semua mau diberi petunjuk. Yang diberi petunjuk semua manusia, namun gak semua mau menerima. Yang mau menerima hanyalah orang-orang yang pengen selamat dunia, pengen selamat akhirat. Namanya orang-orang bertakwa. Yang dikatakan hudal lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang pengen selamat dunia, pengen selamat akhirat. Ibu-ibu pengen mana? Pengen selamat dunia mboten? Akhirat pengen. Nah, kalau pengen selamat dunia akhirat, maka jadilah orang-orang yang menerima Al-Quran. Umat Muhammad tadi ada tiga. Yang pertama, umat Muhammad, kaum muslimin ini, meskipun mengatakan dia beriman kepada Allah, beriman pada Rasulnya, beriman pada kitabnya, namun ternyata mereka kelompok yang mendolimi dirinya sendiri. Ibnu Katsir mengatakan, kelompok ini adalah kelompok yang hanya yang tidak mau mengerjakan kewajiban. Ngakuni umat Muhammad neng ora gelem nindakne kewajiban. Salat wajib enggak mau. Puasa enggak mau. Membayar zakat tidak mau. Semua kewajiban ditinggalkan. Wedok kon jilbaban ora gelem. Sakarepe dhewe. Bahkan tidak pula mau meninggalkan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Babi doyan. Asu doyan, batang doyan, ciu kolu, whisky mili, semua yang dilarang dilakoni. Ini kelompok namanya kelompok yang dolim. Kenapa sekarang dolim? Kelompok ini kelompok yang tak lain dan tak bukan dengan perbuatannya hanya akan menyengsarakan dirinya sendiri meskipun asalnya menyenangkan. Zina dilarang apa dibolehkan? Dilarang. Kalau nekat meskipun ya seneng-seneng wae, neng besok akan berakibat siksa Allah yang pedih. Nyolong, korupsi,
seneng entuk dit neng bakale cilaka sak jumlah. Itu loh disebut dengan namanya mendolimi dirinya sendiri. Semua perbuatan dosa itu tak lain dan tak buahnya kembali pada diri kita sendiri. Sing rugi awake dhewe. Senenge karo akibat yang akan diterima tidak imbang. Jadi senenge kebahagiaan yang diterima, kesenangan yang dirasakan itu dengan seksa yang diterima tidak sama, tidak imbang. Contohnya, wong zina paling-paling senengnya pirang menit? 4 menit. Nah, tapi seksane tidak terbatas, hanya Allah yang tahu. Nah, kalau sampai umat Islam ada yang seperti ini, maka sulit baginya surga. Kalau enggak tobat kepada Allah, bisa masuk surga itu bila Allah mengampuninya. Insya jika Allah menghendaki Allah ampuni, itu semuanya hanya Allah. Tapi jika Allah tidak menghendaki, Allah akan seksa dia. Dan ketoke wong-wong sing dolim ngene iki oke-oke ora dingapura. Dadi nggone nang kedua, bisa keluar dari neraka bila mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada sebuah hadis mengatakan syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku itu untuk orang-orang yang pendosa besar di antara umat-umatku. Mau itu syafaat kalau Allah mengizinkan. Kalau Allah mengizinkan. Karena ini menunggu kemurahannya Allah dan izin Allah untuk mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi yang belum tentu kita mendapatkannya, maka yang paling aman jangan jadi kelompok niki. Jangan jadi kelompok yang ke satu ini, kelompok yang mendolimi diri sendiri. Yang sifat mereka pertama hanya sibuk dengan kesenangan dunia, lupa akhirat. Hanya mereka kerja keras membangun dunia, tapi tidak pernah membangun kehidupan setelah kematian. Begitu cinta kepada harta, seakan-akan akan dibawa mati, dibawa pulang kepada alam akhirat, padahal nyatanya tidak. Gak pernah dia mikir sedekah. Apa sedekah? Saling gak iman dengan akhirat. Dan mereka ini sangat tidak tertata kehidupannya. Rumah tanggane rana aturan. Suami gak jadi contoh yang baik, istri gak jadi contoh yang baik. Uripe pokoknya sakarepe dhewe. Rang genah. Kelompok ini kelompok nek randang tobat iso manggon neng neraka jahanam. Nek nganti ra disyafaati ora mungkin metu. Nek gak dirahmati Gusti Allah gak mungkin mlebu swarga. Permila nek pengen swarga aja dadi kelompok niki. Kelompok kedua, kelompok yang tengah-tengah. Siapa itu? Kelompok yang hanya mengerjakan yang wajib, yang sunah gak. Salat 5 waktu gelem, kan kon jamaah gak. Jamaah sunnah, nang omah wajib. Kemudian penting salat wajib. Nek perkara disempurnake dengan jamaah dia gak mau. Puasa Ramadan gelem, nek puasa sunnah. Nah, zakat gelem, tapi nek kon sedekah haji yang gelem, nek jedit gelem. Neng bangsane kan bangsa umroh ora mikir. Yang dicari cuma kewajiban saja. Kemudian yang ditinggalkan cuma yang haram saja. Ciu haram tinggal, zina haram tinggal, maling lainto tinggal. Tapi yang makruh-makruh enggak dapat ditinggalkan. Nah, mereka maunya hanya tidak ngerjakan yang haram dan mau hanya ngerjakan yang wajib saja. Kelompok seperti ini memang menurut logika matematika dan logika fikih dia selamat. Tapi dia tidak akan lepas dari hisab. Wong sing nindakake sing wajib tok jadi hisab. Hisabe napa? Dia nindakake salat kudu mau bener ora carane. Ora gelem nyang masjid jamaah, njet kan aman. Nang masjid itu sak bodho-bodhone wong melu salat berjamaah salah sing ditanggung karo imam. Nah, lali sing enek sing ditutke.
Salat dhewe hitungane lali pira? Bingung tuh. Makanya saya dihisab. Senajan to jenengan kula ndakne sing wajib, cek dihisab. Ini dikerjakan seperti ilmunya atau tidak? Nek sesuai dengan ilmunya selamat. Tapi nek ditindak ora kaya sing dituduhke, salate ora kaya tuntunane salat Kanjeng Nabi, posone ya bukane jam 2 awan. Ora cedhak. Sahure jam 8 isuk, ora kacek karo ora poso. Ora pede. Nih. Kemudian juga dia zakat. Nah, nek mangan sing enak-enak nek zakat beras jatah. Ora pede. Kalau dia ini mengerjakannya dengan benar sih aman, tapi nek ngerjake ini mung hanya dengan dugaan-dugaan dan kira-kira tok, awes aman. Kalau dia benar semuanya hisabnya ringan, tapi kalau nggak benar berat, bahkan dia tidak lolos hisab. Iso-iso nggone nang neraka. Sale jebule salate maghribe 2 rakaat tok jebule dhewe. Ngisake 1 rakaat tok. Subuhe jebule mung Allahu Akbar tok langsung salam. Duhure bener 4 rakaat. Ngasare 1 rakaat tok apa sale? Menjelang adzan maghrib baru salat. Entuk 1 rakaat wis maghrib. Ngono aja. Rusak. Lah sing ngeten iki berat hisabe. Sekirane kula jenengan iku mboten sempurnake kados sing dikarepke, ya wajib ora apa-apa, ning ya sempurnake wajibmu. Haram tok doi tok ora apa-apa, ning ya tenanan. Sing haram-haram iki dono tenan, aja sebagian tok. Ini sih aman. Nah, kelompok yang paling saya sing pundi? Sabiqum bil khairat, kelompok yang berlomba-lomba bersegera mengerjakan perintah Allah tanpa banyak menimbang-nimbang anggar Allah perintah kayak itu hukumnya wajib dan dilakoni. Poso Ramadan wajib disongsong dengan senang. Zakat fitri wajib kerjakan dengan baik. Semua yang diwajibkan ia tidak mengurangi dan berusaha untuk mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Ini jadi kelompok yang disebut sabiqun bil khairat. Sebenarnya dilarang tidak pernah dia inginkan, nggak pernah dia ini mencoba-coba larang langgar sitik lah gitu. Tidak, tapi semua yang dilarang ditinggalkan. Yang sunnah dikerjakan dengan baik, yang makruh dia berhenti, dan ia sangat berhati-hati dengan yang mubah. Meskipun boleh, tapi dia dalam hal mubah ini dia berhati-hati supaya jangan melampaui batas. Contoh, mangan sate sak porsi 20.000 para burung. Para ciru mangsa kurang pesen neh 10 sunduh. Sedeng ora wetenge jian. Sedeng ora wetenge rono. Ije, tambah meneh 14 sunduh. Wetenge sedeng, neng sing ngelolang gen weteng itu ora sedeng, akhirnya jantungnya mandek gara-gara mangan ndas wedhus. Ya toh, akhirnya dia malah mati gara-gara kokean mangan wedhus. Jadi berlebih-lebihan. Sebenarnya semua itu adalah bergantung kecukupan kita. Sing nggih ngukur itu awake dhewe kira-kira mangan semono ki manfaat apa ora. Dan Islam itu aja manfaat. Jenengan mangan sepiring iso salat 5 waktu itu lebih baik daripada mangan ping 3 piring ora tau makan yang masjid. Dengan saya sebut wong sing beruntung napa? Jenengan bar Ramadan berbuka sik kuat salat 5 waktu ditambah tarawih tanpa ngantuk. Isi utang. Aja tersinggung gel. Tersinggung. Ini gugah malah lagi. Orang ngantuk itu loh. Nanti apa? Jadi uang mangan ping 3 kuat sholat tanpa ngantuk itu berarti cocok. Inputnya sesuai dengan outputnya. Aja mangan mau buka wis kolak sama kok roti 2 kepel es buah 1 ditambah sego karo lele sak piring mie ayam 3 mangkok tuwin ragil itu neng nek tarawih mung giat diut ceblok ping 4
Ya berarti ra cocok karo inpute. Cara inpute gitu loh. Mending sing mangan sepiring, wedang teh sak gelas, mangkat tanpa ngantuk, tanpa turu. Nganti rampung mengikuti. Itu berarti inputnya sesuai dengan outputnya, atau outputnya sesuai dengan inputnya. Ya sehingga ini ringan urusan akhirat. Nah, kelompok yang bersungguh-sungguh ini dijanjikan Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad dikatakan mereka besok termasuk golongan yang masuk surga tanpa hisab. Sing wajib dijaga, sunnah dijaga, haram tidak disentuh, makruh dibuang betul-betul, hanya batasan yang mubah dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh, itu besok dia termasuk golongan yang tidak akan Allah hisab. Kalau dulu kita bahas ada 70.000 umat Muhammad yang masuk surga tanpa hisab. Umar menginginkan ya Rasulullah mau minta tambah sithik lho niku, tambah lagi saben-saben wong 70 mau sijine nggawa 70.000. Umar sik ngitung-ngitung sik kurang. Minta lagi Nabi. Minta lagi diberi saben-saben 70 iki. Sing periode kedua iki ijik nggawa neh 70.000. Umar sik penasaran, jauh tambah menawa umate sok akeh, putune 200 kabeh. Nah. Saiki saya oke, cilik-cilikan kae sok gedene urung diitung. Nah, sok gede urung kudu diitung to. Minta lagi, nawa dimintai lagi. Nabi mengatakan, Allah telah menambahkan beberapa caruan. Ditambah beberapa caruan. Ini loh. Kula ndonga muga-muga kula nu katut. Nek kula katut, mungkin jenengan kan jamaah pengajian tengger iki kan kula arep ketemu. Tak gowo tak sebutno tak gowo 70 iki. Jamaahku kan ora ana 70.000. Nah, kuwi lho. Diitung-itung sing sregep itu kula ngomong 3.000. Nek garap tak ae dhewe tau melu nampang lagi tang turu ning masjid tak katutno gitu lho. Aja sugil. Gandeng dhewe kerep nampang ning masjid lagi tang-tang ketok-ketok sithik. Udah tak katutno, mesane kae gawe kae. Sapa nek? Oh. Iki tau nampang pisan ning bolos ping 4, katute. Nah lho. Nah, nang aja terus ngene. Lah, nampang-nampang sithik lah rasa kaprek mangkat. Nah, ya ngono, ya nek sampean mau katut nek ora. Sing paling kerep niku sing paling gampang ditiliki niku ki sing kerep bangsane Slamet, Guntur. Eta Iwan, Pak Dwi itu kan kerep anyang. Tak sebutno sing enggak taunya kan enggak hafal. Sebutno. Gak dapat carukan sampeyan bahaya itu. Ini nek teng sing ngajek gitu. Aja Ramadan to kan gak pati hafal. Ya toh? Sing wajah-wajah mburi kan sing ra Ramadan ketok. Iki sing Ramadan. Sing Ramadan ketok. Iki sing Ramadan to. Biasane nggone mburi karo sandane sing Ramadan-Ramadan. Sing ngarep gak patek sandene berarti sing ngajak malam Kamis. Itu kan katut kabeh. Namanya kerep ngetok, insyaallah kerep ngetok sik kena carukan. Mending daripada kena garukan. Garuk mlebu neraka repot, caruk mlebu swarga gitu lho. Pernah kita ngomong kok, dadi wong sing berusaha untuk tenanan. Nek tenanan potensinya dimaafkan itu gede, dapatnya sahabat itu gede, tanpa hisabnya gede. Tapi nek ora tenanan, ya padha lah wong sekolah itu nek sing sregep, senajan ora pinter mending lulus e. Ya ra. Nah, sregep pinter cepat-cepat lulus e. Saiki ra tau nyang bolosan gek bulen pisan. Sekolah nggawa ciu barang wis. Ditokke malah kena garukan. Itulah Bapak Ibu yang berbahagia. Yang mudah-mudahan tetap menjadi orang-orang yang benar-benar dengan Quran ini kita terima sebagai petunjuk, kita jadikan sebagai pedoman hidup, kita berjalan sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Setelah kita tidak jadi orang yang rugi, tapi pasti kita bahagia dunia, bahagia dia. Kata gandeng Pak Ragil kesel. Si Arab itikaf bareng bariki mengko cukup sekian, nanti kita sambung di pertemuan yang selanjutnya insyaallah. Demikian, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.